Oke, adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di praktikum UUP dasar. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar dari UUP. Baik ya. Baik. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Misalnya kita mau bikin proyek baru via UUP ya. Baik. Caranya adalah kita bisa ke sini. Kita bisa ke file ya, lalu kita ke new project seperti ini. Nah, setelah di new project itu, adik-adik bisa buat di sini dengan nama Java ya. Lalu setelah itu next. Oke. Nah, ini misalnya project name-nya kita kasih nama aja UUP ya. UUP online. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kalau sudah, misalnya kita simpan di sebuah folder tertentu yang sudah ada dibuat, khusus ya, project preparation ini, main kelasnya nggak usah dicentang, biarin aja tetap seperti ini, lalu setelah itu kita tekan finish. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sebentar, suara saya kedengeran nggak ya? Halo? Oke, baik ya. Ya, kalau sudah seperti itu, sekarang kita akan coba bikin package, setelah project, kita akan buat package yang baru ya. Ya, ini kita buat package dulu. Misalnya di sini saya buat source package ya, new. Ini kita buat aja Java package yang ini, kita klik. Nah, kalau sudah misalnya kamu buat package name-nya itu kamu ganti dengan misalnya namanya adalah pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 seperti ini, lalu tekan finish. Oke, ini ya sudah ada package di sini, tapi dia masih kosong, belum ada Java kelasnya apapun ya. Nah, misalnya kita mau bikin 2 Java kelas, boleh ya? Oke, misalnya di sini kita buat lagi, namanya bukan Java PK lagi, tapi kita bikinnya adalah Java class ya. Oke, misalnya di sini saya kasih nama aja pertemuan 1 ya, pertemuan 1 deh, dasar Java ya. Oke, finish. Kita buat kelas name-nya dulu. Oke ya, sudah terbentuk di sini kelas Java ya. Jadi package itu dia bisa satu package itu bisa terdiri beberapa kelas Java. Jadi kita misalnya kita lagi bikin software ingin membuat keterkaitan antar dua buah kelas Java. Kelas itu lembar Java ya yang bisa kita program. Misalnya mau kita bikin Java kelas lagi boleh ya. Misalnya kita new Java class. Nah, misalnya kita ambil aja basic Java ya. Boleh. Kita finish. Nah, udah ya, udah ada basic Java. Oke, misalnya kita mau ke yang dasar Java aja. Boleh ya? Kita klik yang di dasar Java aja. Oke. Ini adalah yang di dasar Java tadi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di teori bahwa tentang struktur dasar Java, ini adalah nama package-nya, yaitu pertemuan 1 yang ini ya. Ini kan pertemuan 1 ya. Nah, ini nama package-nya. Lalu di sini ada nama dasarnya atau nama kelas dasar Java-nya. Di bawah kurung kurawalnya itu baru kita lakukan pengetikan ya. Oke, nah di sini misalnya kita mulai dengan public static void main ya. Oke, kita public static ketik dulu public static void main ya. Kita buat string oke, ARGS, lalu tanda ini. Oke ya, seperti ini. Oke, nah ini sudah cukup benar ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di teori, setelah package, lalu ada nama kelas yang digunakan, lalu ada
void main ya. Ini adalah void main. Jadi kalau yang mana yang akan dieksekusi? Apakah basic Java atau dasar Java? Yang ada tanda seperti ini tadi. Ada kalimat seperti ini nih. Public static void main string X itu adalah yang akan dieksekusi ya. Nah, di situ. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, baru setelah itu kita bisa bikin programnya ya. Oke, misalnya kita mau bikin yang paling simpel dulu deh ya. Kita pakai system out. Misalnya ya, dot print ln. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini untuk cetak aja nih adik-adik. Misalnya kita mau cetak apa ya? Misalnya masukkan sebuah huruf. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini, kita save. Mau kita run boleh ya, langsung di run juga ini udah bisa, walaupun hanya sederhana ya. Oke, kita run dulu. Ya, hanya sederhana aja ya. Hanya ibaratnya kalau pertama kali kita belajar Java ya, Hello World lah ya. Nah, ini kita buat di sini adalah masukkan sebuah huruf seperti ini ya. Oke. Nah, kita bisa kembangkan. Misalnya kita mau masukkan sebuah angka ya. Kita mau masukkan sebuah angka, lalu angka itu akan kita lakukan penjumlahan. Boleh ya? Oke, silahkan. Misalnya saya kembali lagi ke sini. Saya kembali lagi ke basic Java. Dasar Java ya. Ini outputnya saya matikan dulu. Oke, misalnya sebentar, saya supaya nggak lupa, saya buka dulu program saya yang lain ya. Latihan 1, oke, sebentar. Aplikasi latihan 2. Oke ya, supaya nggak lupa. Nah, oke, sekarang kita mau melakukan input ya. Misalnya apa yang dimasukkan ini mau kita jumlahkan dengan angka yang lain, boleh ya. Misalnya masukkan sebuah angka, masukkan angka pertama ya. Lalu setelah itu misalnya kita mau buat lagi ya system.out.println. Misalnya kita buat masukkan angka kedua. Oke, misal seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu baru sekarang kita akan belajar mengenai API ya, Adik ya. Nah, di sini misalnya kamu buat aja di sini import Java Tool Scanner ya. Oke, ini apa Adik? Seperti yang saya jelaskan di teori, setelah nama package itu adalah nama API yang akan kita gunakan ya. Ibaratnya kalau ada di C++ ya, itu ada include.conio ya, include.stadio.h. Nah, kalau di Java itu seperti ini. Misalnya ini yang paling sederhana aja nih ya, untuk mencetak sebuah objek file, sebuah objek input ya. Nah, di situ saya gunakan adalah import Java Tool Scanner. Ini adalah nama API yang saya gunakan. Oke, nah setelah itu misalnya saya ingin cetak objek input ya. Nah, karena Java ini dia berorientasi objek, maka objek inputnya juga akan harus kita buat dulu ada ya. Caranya gimana? Setelah kita import ini, import Java Tool Scanner, misalnya kita masukkan di sini di setelah main utama ya. Nah, kita masukkan yang ini input 1, input 3, oke ya. Oke, kita masukkan ini dulu. Atau ini dulu aja ya. Oke ya. Kita masukkan ini dulu di sini, dasar Java. Oke, ini artinya apa nih? Adik-adik. Ya, ini artinya adalah saya mencetak sebuah objek input ya. Jadi Java itu khusus banget. Jadi walaupun hanya program untuk penjumlahan aja itu perlu beberapa protokol dulu ya. Nah, salah satunya ini yaitu saya mencetak yang namanya adalah objek input. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini scanner ini apa? Scanner itu dari API-nya. Karena saya API-nya adalah API scanner, saya cetak dulu di sini ya. Saya gunakan API-nya, lalu saya buat objek input, nama objek inputnya adalah input 1 ya. Lalu ada kata new ya. Nah, new ini pasti kalau begitu kita akan belajar Java berikutnya, itu pasti akan muncul banyak kata-kata new seperti ini. Ini itu apa? Baru atau artinya dia mencetak objek. Objek apa? Objek input menggunakan API scanner ya. Nah, makanya di sini kita misalnya objek inputnya kita gunakan
input 1 ya. Oke, nah misalnya kita mau bikin operasi penjumlahan biasa ya, boleh ya. Oke, misalnya di sini saya masukkan dulu ya. Oke, next in ya, boleh. Oke, ini ada input 1 next in ya, objek inputnya saya gunakan dan saya gunakan method. Ini namanya adalah method next in ya. Lalu ada integer a ya. Oke, ini integer a itu berarti dia adalah variabel lokal. Bertipe apa? Bertipe integer. Oke. Nah, misalnya saya buat baru lagi nih untuk mencetak yang angka kedua ya. Saya misalnya pakainya integer b ya. Oke, input 1 next in ya. Kalau misalnya ada error, nah ini muncul warna merah seperti ini adik. Itu artinya adalah peringatan bahwa ada error ya di sintaks kamu. Ya, ini kamu bisa cek errornya apa. Ya. Karena variabel a sudah didefinisikan. Oke, integer a sudah ya. Nah, makanya kita ganti dengan b. Nah, ini akhirnya merahnya nggak ada ya, karena nggak ada duplikasi variabel. Oke, nah misalnya setelah itu kita bikin baru lagi, variabel baru lagi, misalnya integer c ya sama dengan a plus b. Oke, misalnya integer c ya. Oke, misalnya saya buat di situ c sama dengan a plus b, titik koma ya. Oke, misalnya saya buat lagi di sini. Oke ya, misalnya ini saya buat cetak lagi adalah hasil penjumlahan kedua bilangan. Oke, misalnya seperti ini ya, saya hanya bikin sebuah program Java sederhana ya. Ya kenali dulu lah Java-nya ya. Nanti berikutnya kita akan belajar program yang lebih serius ya. Bahkan kita baru masuk OOP di pertemuan kedua ya. Oke, misalnya yang sederhana seperti ini ya. Oke, misalnya kita run dulu. Ini kan hanya yang semester 1 ya, yaitu algoritma ya. Nah, ini misalnya saya masukin angka pertama, misalnya 1, angka keduanya 2. Ya, hasil penjumlahan kedua bilangan adalah 3 ya. Oke. Nah, itu tadi adalah program Java sederhana untuk penjumlahan. Apakah di Java ada flow control? Jelas ya. Kalau nggak ada flow control seperti if else, switch dan lain-lain ya nggak bisa ya. Oke, nah misalnya kita mau di sini kita kali ini pertemuan ini kita hanya bikin yang di algoritma dasar aja ya. Sebelum kita masuk ke OOP-nya ya. Oke, nah misalnya kita mau bikin pilihan ya, boleh. Oke, misalnya pilih menu ya. Oke, misalnya saya cepet aja deh, copy paste aja ya. Oke, menu yang tersedia, oke ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang saya ke dasar Java lagi. Oke, misalnya seperti ini ya. Hanya perintah untuk masukin menu yang tersedia ya. Menu yang tersedia misalnya adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, sama perkalian. Misalnya seperti itu. Oke, saya cek sound dulu ya. Saya masih terdengar nggak? Masih terdengar? Halo? Oke ya. Baik. Oke, sekarang kita akan tambahkan menu di sini ya. Nah, ini menunya begitu orang akan pilih operasinya, dia akan langsung masuk ke variabel pil ya. Tapi dari mana dia dapat variabel pil ini ya? Oke, dia dapatnya adalah awalnya dari input 3 ini ya, input 3 dot next in ya. Nah, dia next in, begitu ada orang yang memasukkan sebuah pilihan, dia langsung dimasukkan ke dalam input 3 seperti ini.
Baru setelah itu dia akan masuk ke dalam variabel pil ya. Oke, nah misalnya kita gunakan seperti di semester 1 ya, algoritma dasarnya if else. Boleh ya, misalnya kita gunakan aja if ya. Oke, misalnya ini sudah ya, saya anggap udah aja. Oke, misalnya di sini saya gunakan if. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, sebentar, edit, undo. Oke, nah misalnya saya seperti ini. Oke, ya ini saya hapus dulu. Ini kenapa nih? Inisialis variabel C. Oke, ini berarti harus ada variabel C-nya dulu ya. Oke, misalnya ini butuh inisialis ya, maka saya ini jadi integer C sama dengan 0 ya. Jadi ini kadang si Java akan membenarkan ada yang kurang gitu di programnya. Tadi kan ada warna merah di sini ya. Saya klik ternyata dia disuruh untuk menginisialisasi variabel C-nya. Variabel C-nya nggak boleh kosong. Nah, akhirnya dia keluar di sini ya. Integer C sama dengan 0 ya. Oke. Misalnya ini saya ganti bukan integer, float. Boleh ya? Float itu apa tadi? Float itu artinya adalah bilangannya adalah bilangan koma ya nantinya. Oke, misalnya di sini saya kembali lagi ya. Hasil pengurangan. Nah, ini hasil pengurangan nih. Ini misalnya saya rubah jadi hasil pembagian. Oke, lalu saya buat lagi di sini. Oke. Hasil apa nih? Hasil perkalian ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini yang terjadi. Kalau sudah, misalnya kita run ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalnya angka pertamanya 5 ya. Enter, masukin angka kedua, 2 ya. Oke, tadi kan penjumlahan ya. Coba kita sekarang ke pengurangan deh ya. Ya, hasilnya 3 ya. Kita ulangi lagi misalnya ya. Masukin angka pertama, boleh misalnya 6. Lalu angka keduanya 4 ya. Oke, misalnya ini pembagian. Nah, oh ini maaf ya karena dia float, misalnya saya ulangi lagi. Masukin angka pertamanya 6 ya. Lalu angka keduanya 3. Oke, misalnya pembagian biasa ya. Ya, 2 ya. Oke, saya ulangi lagi misalnya. Angka pertamanya 9, angka ketiganya 3. Nah, maka dia akan menjadi misalnya pilihannya 4 ya perkalian. Ya, 27 ya. Oke, ada di. Nah, ya baik, itu adalah dasarnya, yaitu control flow. Nah, berikutnya misalnya kita mau bikin lagi, kita mau adakan, kalau di control flow itu hanya ada 2 tadi ya, yaitu kondisional, if else. Berikutnya ada juga yang yaitu adalah while atau loop ya. Oke, misalnya kita belajar
loop-nya di Java ya. Sama seperti C++ tadi ya. Nggak ada yang beda. Oke, misalnya kita bikin yang loop-nya sekarang ya. Loop-nya misalnya di sini, oke, misalnya kalau di sini ya programnya tadi, dia kan ngulangnya ke sini ya, masukin angka pertama, tapi kan harus mengakhiri program dulu, baru dia loop ke sini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya secara otomatis dia akan langsung loop ke atas ya. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya adalah dual. Oke, misalnya seperti ini. Saya masuk lagi ke sini. Saya ke dasar Java lagi ya. Oke, misalnya di sini dia mau ngeloop di titik ini ya. Titik 27 ini mau di loop di sini. Misalnya saya kasih aja di sini. Ini kalau mau kasih komentar ya, titik looping. Misalnya seperti ini ya. Dia mau ngeloopnya, oh bukan di sini, salah. Titik loopingnya bukan di sini ya. Titik loopingnya itu seharusnya di sini. Di sini. Oke, dia ngeloopnya ke sini kan. Nah, oleh karena itu di sini kita pasangi do ya. Do. Masih ingat do ya? Do yang di C++? Masih ingat insya Allah ya. Oke, do berarti ada while di sini ya. Oke, while titik koma. Oh, salah nih. Ini print L-nya harusnya bukan di sini. Tapi di sini ya. Saya pindahkan dia print LN-nya di sini. Oke ya. Nah, sekarang while-nya mau kita isi apa? Ya, ini kan masih warna merah ya. Oke, misalnya di sini saya kasih penjelasan di while-nya. Oke, sebentar, pertemuan 1. Oke, saya buat scanner input path new scanner dulu, jadi seperti ini. Jadi ini untuk ulang dan ini adalah variabel lokalnya. Variabel lokalnya saya buat adalah integer ulang seperti ini ya. Oke, misalnya setelah itu saya agak lupa dengan yang pernah saya buat ya. Oke, nah misalnya sistem out print tekan angka 1 jika Anda ingin mengulang ya. Oke. Oke, misalnya di sini nih. Nah, ya. Ini artinya kalau begitu dia sudah mencetak angka, sudah mencetak hasilnya dari penjumlahan ini, maka dia ada perintah tekan angka 1 jika Anda ingin mengulang. Ya. Nah, misalnya di sini saya menggunakan objek input, yaitu objek input 4, ya. Input 4 next in seperti biasa, seperti ini. Nah, nanti saya masukkan ke dalam variabel ulang. Nah, sekarang kita tinggal mengeset si variabel ulangnya itu kita isi dengan apa ya. Nah, kita isi dengan ini ya tadi. Sebentar ya. Oke, well ulang sama dengan 1 ya. Oke. Oke, misalnya seperti ini. Oke ya. Oke, misalnya ini saya inisialisasi aja, integer ulang sama dengan 0. Ya, oke. Saya save dulu, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat nih, program kita akan jadi seperti apa. Ya, kita coba dulu di sini, kita run lagi programnya. Saya run file. Oke, misalnya angka pertamanya adalah 8 ya. Lalu setelah itu angka keduanya 2. Oke, misalnya mau apa nih? Mau kita lakukan penjumlahan. Oke, keluar 10 ya. Nah, ini tekan angka 1 jika Anda ingin mengulang ya. Misalnya saya tekan angka 1. Nah, kita lihat di sini ada deh ya. Tadi saya meletakkan do-nya di mana? Saya letakkan do-nya di sini ya, di titik looping yang sudah saya tandai ya. Komentar ini, ya kan namanya komentar ya. Saya tandai dia di do seperti ini ya. Oke, nah misalnya seperti itu. Saya tekan enter lagi. Oke, dia ngulang lagi ya. Dia ngulang lagi ke sini. Dia ngulang lagi ke titik do ya yang pernah saya yang sudah saya tandai dan saya kasih angka do ya. Nah, pelajari terus adik-adik ya if else sama looping ini. Bahkan adik-adik belajar AI ya, artificial intelligence pun itu masih tidak terlepas dari if else sama do while. Karena kunci algoritma itu hanya ada 2. Apa? If else sama do while, nggak ada lagi. Sama while maksud saya perulangan ya. Antara kondisional sama perulangan. Jadi adik-adik harus tetap untuk
mempelajari itu ya. Oke, nah seperti itu misalnya, baik. Oke, sudah ya. Nah, ini misalnya saya ulangi lagi, masukin angka 7, lalu masukin angka kedua misalnya 4 ya. Oke, misalnya saya lakukan perkalian ya, 4. Oke, 28 ya. Tekan angka 1 jika Anda ingin mengulang. Nah, kalau misalnya tidak mau mengulang ya tekan angka 0 aja. Selesai ya. Sudah selesai dia. Oke, nah itu tadi adalah sebuah program Java yang sederhana ya. Oke, saya mau jelaskan tentang ini ya tadi, tentang variabel lokal ya. Variabel lokal itu contohnya apa? Contohnya ini, integer ulang sama dengan 0 ya. Oke. Jangan keliru penempatannya ya. Saya ambil contoh keliru penempatan ya. Misalnya seperti ini. Variabel lokal itu hanya berlaku di kurung kurawalnya ya. Ini kan padahal programnya bener ya. Bener ya. Ini udah bener ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya integer ulangnya ini saya pindahkan, saya Ctrl C ya. Saya pindahkan dia deklarasinya di bawahnya do. Ya, sama aja nggak? Sama aja. Yang ini saya pindahkan ke sini ya. Tapi apa yang terjadi di sini? Ini warnanya merah. Ya. Loh, mungkin ada pertanyaan adik-adik. Bukannya sama aja, Pak? Ini saya masukin di sini ya. Bukannya sama aja. Kenapa kok yang sekarang jadi error? Karena Java itu ada pengecualian khusus ya. Pengecualian khususnya itu yang disebut dengan variabel lokal ya. Ulang ini dia berada di luar kurung kurawalnya do ya. Memang benar sih. Si ulang itu harus dideklarasikan di awal, tapi begitu sampai di sini dia akan error ya. Nah, itu kenapa? Karena kita deklarasikan dia di dalam satu kurung kurawal, ini sudah di luar kurung kurawal. Nah, kalau mau benar lagi, integer ulang sama dengan nolnya itu kamu pindah, jangan di sini ya. Misalnya saya Ctrl C, saya pindahkan dia kembali lagi ke sini. Ya. Lihat dia warna merah lagi enggak? Ya. Karena si while ini mengolah suatu variabel yang sudah di luar bloknya ini, di luar bloknya si do ya. Oke. Nah, bedanya sama Python apa, Pak? Nah, bedanya sama Python itu setiap proses itu dipisahkan oleh titik koma ya. Jadi bedakan antara Python sama Java. Kalau di Java itu dia pakai sistemnya sistem C++, pakai titik koma seperti ini. Dan juga bloknya itu dari apa? Blok programnya itu dari kurung kurawal ya. Do ini ada tanda garis seperti ini, kurung kurawal ya. Nah, itu adalah tanda bahwa ya dia itu satu blok ya. Makanya tadi si integer ulang ini kalau saya masukkan ke dalam blok pemrograman ini, walaupun algoritmanya benar ya. Nggak ada yang salah kalau kamu di C++ kamu deklarasikan integer ulang di sini nggak ada yang salah ya. Tapi dia akan error di sini. Ya, warna merah seperti ini ya. Karena ini si ulang itu disuruh mendeklarasikan sesuatu yang ada di dalam blok program. Nah, oleh karena itu kalau mau benar tadi saya bilang ini kamu deklarasikannya di sini karena dia adalah variabel lokal ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kenapa yang A, B, C ya itu dibiarin boleh di situ, Pak? Nah, misalnya ada yang bilang seperti itu ya. Ya, karena A, B, C ini prosesnya nggak di luar blok program, ya di sini aja, di bawahnya do ini. Ya nggak di luarnya while ulang sama dengan satu itu ya. Nah, kalau misalnya di UAS, kok tiba-tiba saya sudah deklarasi variabelnya benar, kenapa kok masih merah? Karena kamu salah dalam meletakkan deklarasi dari sebuah variabel lokal. Ya, oke. Itu dulu untuk yang pengantar NetBeans. Berikutnya di video kedua saya akan berikan pengantar Greenfoot. Ya, Greenfoot itu digunakan untuk pembuatan game. Ya, oke itu dulu dari saya. Untuk pengantar Java dan pengantar NetBeans, kita akan baru masuk ke konsep object oriented programming minggu depan ya. Tapi pastinya di OOP kita juga akan belajar tentang if, do while dan lain-lain. Jadi tetap adik-adik harus tetap kuatkan tentang if dan do while ya atau selection dan perulangan. Oke, itu adik-adik dari ini ya. Kita akan lanjut ke video kedua yaitu tentang pengantar Greenfoot ya. Baik, saya stop share dulu. Baik, saya akhiri. Ya, saya N ya. Terima kasih ya. Kita lanjut ke video kedua.